Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW TV Channel. Jumpa kita kali ini akan membahas mengenai kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang penuh misteri dan sudah berjalan hampir 2 bulan lamanya. Namun dengan berjalannya waktu, pihak polisi bekerja cukup keras dalam upaya menguak perencanaan pembunuhan yang cukup pelik ini hingga melibatkan Polda Jawa Barat dan Mabes Polri sampai perlu melakukan otopsi jenazah hingga 2 kali guna memastikan apakah benar ada selisih waktu 4 hingga 5 jam membunuh mengeksekusi korban pertama dan korban kedua. Saya yakin polisi telah melakukan berbagai analisis dan teori baik dari hasil forensik, tempat kejadian, dan teknologi melalui pantauan kamera CCTV dari berbagai pihak. Baiklah, kita analisa mengapa hanya perlu hitungan jam ke depan polisi akan segera mengumumkan tersangka. Karena menurut perhitungan saya, polisi pastinya sudah mampu mengidentifikasi dan menganalisa dari beberapa bukti yang kuat untuk menjerat tersangka. Hal pertama, keganjilan di lokasi kejadian, tidak adanya pintu yang dirusak dan tidak ada barang yang hilang. Ini menandakan bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan korban dan mengerti benar keberadaan situasi rumah korban dan motif bukan pencurian atau perampokan karena ada uang 30 juta dan mobil mewah tidak dibawa. Hal kedua, eksekusi dilakukan dengan alat atau benda yang ada di rumah korban, yaitu semacam papan penggilasan cucian baju, bukan barang yang telah disiapkan oleh pelaku yang bisa langsung dalam sekejap mematikan seperti benda tajam umumnya yang dimiliki oleh pelaku pembunuhan. Di sini menunjukkan pelaku cukup banyak waktu untuk melakukan eksekusi tersebut, dan benda tumpul yang dipakai bisa diperhitungkan apabila nantinya terbukti merupakan tindakan perencanaan namun spontanitas terjadi pembunuhan yang tuntutan pasalnya tidak lebih berat apabila telah direncanakan. Hal ketiga, rentang waktu eksekusi korban pertama dan korban kedua menunjukkan selisih waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 4 hingga 5 jam. Hal ini menunjukkan pelaku sadar betul situasi dan kondisi rumah serta korbannya. Sangat janggal sekali kalau orang tidak dikenal oleh korban dan tidak paham kondisi rumah dalam melakukan aksinya memerlukan waktu yang lama menghabisi korbannya. Mengingat pelaku pada umumnya harus segera keluar untuk mengamankan dirinya dan itu harus segera mengeksekusi dengan cepat kedua korban langsung dengan alat yang mematikan. Hal keempat, kondisi korban kedua Nona Amalia yang di wajahnya ada luka berarti menunjukkan ada perlawanan dan terbukti kondisi korban kamarnya berantakan. Karena pada umumnya kondisi kamar seorang gadis yang telah dewasa biasanya tertata rapi. Di sini sekali lagi menunjukkan pelaku kenal dengan korban karena ada cukup waktu yang lama untuk memutuskan bahwa korban layak untuk dihabisi walaupun ada peluang korban akan melakukan perlawanan yang akan mengakibatkan gagal dalam mengeksekusi karena tidak dilakukan dengan cepat. Hal kelima, mengapa fokus utama eksekusi adalah almarhumah Ibu Tuti bukan Nona Amalia terlebih dahulu?
Di sini menunjukkan bahwa pelaku telah dikenal oleh kedua korban dan diterima keberadaannya di dalam rumah, dan terbukti Amalia tidak ada reaksi yang berlebihan atau kewaspadaannya di dalam kamarnya, dan pelaku dengan bebas dan tenang melakukan aksinya, dan dipastikan tidak ada pertengkaran atau percekcokan yang luar biasa sehingga keberadaan Amalia tenang saja di dalam kamarnya. Disinilah pelaku kelihatan perencanaannya yang matang dan cukup tenang dalam menghabisi korban, sedangkan motif bisa dipastikan dendam karena tidak ada barang yang hilang, atau bisa juga perebutan pengelolaan kepengurusan yayasan. Hal keenam, eksekusi kepada korban kedua, Nona Amalia, yang menjelang dini hari antara jam 04.00 sampai 05.00 sepertinya menunggu waktu Amalia keluar kamar. Mungkin kebiasaan sudah diketahui saat bangun untuk sholat subuh, atau bisa jadi ada alasan kuat membangunkan karena sudah waktunya menjelang subuh. Karena kebiasaan umumnya kamar gadis dewasa adalah terkunci. Di sini sekali lagi menunjukkan pelaku adalah orang yang telah dikenal dekat oleh korban, karena korban kelihatan tidak sempat melakukan cukup tenaga untuk melakukan perlawanan. Hal ketujuh, adanya bukti CCTV mobil Avanza putih dan pengendara motor NMAX warna biru serta wanita di sekitar tempat kejadian yang tertangkap CCTV parkir berhenti di beberapa meter lokasi kejadian, tepatnya di depan rumah cuci mobil motor, dan sempat ada wanita keluar mobil membuang sesuatu di tong sampah, juga merupakan bukti yang cukup menarik. Kalau melihat hasil dari rangkaian peristiwa pergerakan mobil Avanza putih dan penampakan pengendara NMAX warna biru dari sumber YouTuber Anjas di Thailand, yang mana mobil Avanza putih kelihatan awalnya terekam di lokasi Bandung pukul sekitar 22.44.01 mengarah ke Subang. Kemudian terjadi pertemuan di pertigaan sebuah tempat yang kondisi malam dan sepi, diperkirakan kurang lebih jam 24.00. Pada saat peralihan dari tanggal 17 Agustus 2021 ke 18 Agustus 2021, dan pada pagi harinya kurang lebih pukul 06.00 terlihat mobil Avanza putih dan pengendara NMAX biru terekam CCTV di dekat lokasi kejadian. Maksud saya di lokasi kejadian. Bahkan nampak juga keluar seorang wanita dari mobil membuang bungkusan di tempat sampah. Sebenarnya saya yakin polisi telah mengidentifikasi keberadaan para penumpang mobil dan pengendara NMAX biru karena bisa dipastikan mereka selama perjalanan melakukan kegiatan percakapan mobil handphone, dan itu cukup mudah untuk diidentifikasi melalui receiver BTS di setiap perlintasan yang mereka lintasi antara range jam sekian dan jam sekian, dan terakhir di menara BTS dekat lokasi. Mungkin perlu waktu yang lama untuk melakukan forensik digital ini karena terkait sistem dan prosedur serta pergerakan pelacakan hingga sampai menemukan bukti keterkaitan yang erat dengan tindak kejahatan yang tergolong rapi ini. Kedelapan, keberadaan Yosef, suami korban almarhumah Ibu Tuti, yang pada tanggal 17/8/2021 malam hari ada di rumah korban, dan menurut pengakuan kurang lebih pukul 21.00 meninggalkan rumah dan dikunci sesuai permintaan Ibu Tuti, dan sempat pamit ke putrinya Amalia untuk minta beli bensin. Dalam hal ini, karena suami korban Yosef adalah orang yang terakhir yang keluar dari rumah dan menurut pengakuan telah mengunci, namun saat peristiwa kejadian tidak ada kunci yang rusak, maka Yosef patut dicurigai.
Untuk itu saya anggap pihak kepolisian harus bisa mematahkan alibinya keberadaan meninggalkan rumah dan pulang ke istri kedua di wilayah Cijengkol, Subang, Jawa Barat. Kalau kita lihat antara Cijengkol dan rumah korban tidak begitu jauh jarak waktu tempuh, diperkirakan antara 20 sampai 30 menit. Dan pihak polisi harus bisa memastikan kendaraan bermotor yang dipakai korban apakah benar melintasi rute tersebut, karena ini untuk memastikan apakah alibinya kuat. Kita lihat gambar maps antara kampung Cisedue, Jalan Cagak, lokasi rumah korban, dan Cijengkol, Subang, Jawa Barat, rumah istri muda Yosef. Di sini korban akan melewati 2 minimarket Alfamart yang mungkin ada CCTV-nya, dan mungkin pihak polisi bisa menemukan keberadaan CCTV di tempat tersebut. Dari CCTV di lintasan tersebut, apakah terlihat pergerakan motor yang dikendarai Yosef atau bahkan Avanza putih dan motor NMAX? Saya bisa pastikan bahwa untuk mengungkap kasus ini, di samping analisa forensik tubuh korban, tempat kejadian perkara, forensik digital, dan receiver BTS merupakan satu kesatuan yang bisa menguak takbir misteri kebohongan pelaku sadis pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ke-9, saat kali pertama Yosef datang pukul 07.15 pagi di lokasi kejadian. Sumber wawancara dengan Aiman Kompas TV, dia melihat kondisi rumah yang berantakan dan banyak darah, dan sempat membersihkan badannya yang mungkin percikan darah saat cuci tangan menempel di jaketnya. Itu menurut pengakuan Yosef, suami korban Ibu Tuti. Di sini saya sempat heran, karena sebagai manusia, apalagi sebagai korban dari istri dan anak yang tidak ditemukan, dan melihat banyak darah, mengapa dia tidak berupaya untuk teriak dan mengajak penjaga kebersihan yang di luar untuk melihat sumber darah terlebih dahulu, namun seolah keburu untuk melapor ke pihak berwajib. Dan Yosef juga melihat pintu belakang ada kunci yang tergantung di dalamnya. Di sini menunjukkan kesan bahwa pelaku pembunuhan bisa orang lain yang dibukakan pintunya oleh korban Ibu Tuti. Tapi Yosef tidak menjawab mengapa ada orang lain bisa masuk tanpa merusak pintu di depan. Nah, di sini peran forensik digital, CCTV, dan BTS operator sangat diperlukan untuk mematahkan alibinya, sekaligus apabila ada orang lain yang berhubungan dengan mobil Avanza putih dan motor NMAX bisa dilacak, karena bagaimanapun eksekutor kelihatan kenal dengan korban, mengingat jeda waktu eksekusi korban pertama dan kedua cukup lama. Ke-10, pelaku pembunuhan dipastikan lebih dari 2 orang dan menelanjangi korbannya dan dibersihkan, kemudian dimasukkan di dalam mobil Alphard korban, namun tidak jadi dijalankannya. Di sini pelaku sebenarnya sudah mempunyai rencana untuk menghilangkan jejak. Mayat korban ditelanjangi dan dibersihkan terlebih dahulu agar saat jalan di dalam mobil tidak ada tetesan darah. Namun mungkin keburu kondisi waktu tidak memungkinkan, karena kondisi jalan sudah ramai dan ditakutkan banyak saksi yang melihatnya. Namun yang aneh, mengapa pelaku saat keluar dari rumah tersebut tidak ada yang melihatnya, karena kondisi sudah ramai menurut perkiraan pelaku. Hal itu realistis juga kalau Amelia diperkirakan meninggal antara jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, dan pelaku masih sempat untuk berusaha membersihkan dan mengangkut ke dalam mobil, maka diperkirakan pukul 05 sampai 05.30 dengan lokasi rumah di jalan besar biasanya memang sudah ramai. Jadi kesimpulannya, menurut saya polisi membutuhkan waktu yang lama karena lebih untuk melakukan uji forensik digital yang memerlukan ketelitian dan kecermatan untuk mendapatkan titik-titik lokasi yang memungkinkan pergerakan pelaku tertangkap di CCTV dan percakapan BTS operator yang membutuhkan sistem
dan prosedur untuk memperolehnya sehingga dapat memecahkan masalah misteri pembunuhan korban beserta motifnya sehingga minimal 2 alat bukti didapat beserta rangkaian motif. Kalau Anda ingin mengomentari, silakan, mungkin ada pendapat yang berbeda. Namun bisa dipastikan dengan renggang waktu yang cukup lama ini, hanya beberapa jam ke depan polisi akan mengumumkan tersangka. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.